Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di kantor maupun di mana-mana. Selamat siang semuanya. Jadi kali ini saya Clara beserta saya Relizi. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang dari PPKM yaitu trading forex. Betul sekali. By the way, kita hitam-hitam ya? Sekarang. Dua tuh. Nah, ada yang jahit. Gak boleh lihat kayak gitu. Kita kan di sini mau webinar, di sini mau membahas tentang gimana sih cara cari cuan di trading. Jadi kita kerjasamanya lah ya. Betul, kayak gitu. Mau ini dari mana aja nih? Kita sapa-sapa dulu ya. Boleh dibaca, mungkin ada siapa aja kemudian udah banyak masuk ya? Jatuh, Iya. Gus Nadi, Haris, Hartawan, banyak ya. Ini dari mana aja ya? Kalau boleh tahu. Halo, ada yang dari Jakarta mungkin, ada yang dari Bandung. Halo. Oke, Bima hadir. Wow. Iya, Bima hadir. Oke, Mas Bim. Kita Bima. Dari Bima. Oh, maksudnya? Lu tau Bima nggak sih? Apa sih? Bima hadir. Maksudnya gue gak paham. Oke, Padang hadir Bima tuh kayak nama apa ya, Bima tuh apa sih, kayak bukan provinsi sih, kayak jatuh ke Kota. kayak kota gitu. Emang Bima kota apa? Purwodadi hadir. Ya, siap Purwodadi. Ini loh. Nah, itu. Mesti Clara, hari ini kita mau ngebahas apa dan apa yang bakal kita ceritain, dan di sini lebih ke sharing-sharing ya guys sih. Bima tuh Sulawesi. Langsung nyampe sharing kayak gitu. Gue pengen tahu. Ya, Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang gimana sih solusi dari dampak PPKM ini. Solusinya apa? Solusinya di trading forex. Jadi tentunya kan banyak di luar sana, apalagi sekarang hujan nih. Iya. Iya nggak sih? Iya, tahu hujan. Nah, kalau kayak gini kan biasanya kita mager buat ngelakuin aktivitas gitu. Tapi kalau di sini kalau kita dengan trading forex biasanya tuh segar, karena apa? Karena kita ngerasain yang namanya deg-degan gitu. Di situ pun juga kita melatih jantung. Melatih apa? Jantung. Betul sekali. Itu jadi untuk bapak dan ibu-ibu yang di luar sana yang Ya terus. apa namanya yang apa namanya bingung di rumah mau ngapain. Nah, solusinya ya ini bisnis trading forex ini. Coba jelasin dulu Master gimana. Boleh. Kalau misalkan ditanya kenapa solusinya kita harus trading forex kayak gitu kan di masa PPKM sekarang gitu buat teman-teman, toh ini yang kita rasain, setuju gak pasti? Nah, yang kita rasain itu apa? Sekarang maksudnya kita udah ngeliat lah ya, maksudnya PPKM apa sih yang terjadi gitu kan. Terus pandemi apa sih yang terjadi? Contohnya ya ini masih banyak yang masuk dulu. Nah, kita orang-orang pada bisnis konvensional gitu kan di luar sana, otomatis dia memerlukan yang namanya itu tempat, memerlukan yang namanya itu waktu, wadah buat juga. Sebenarnya bisnis trading ini adalah solusi yang dimana kalau kita bingung, banyak di luar sana mungkin karena PPKM gini mengurangi tenaga kerja ya, banyak yang di PHK. Nah, kita pasti bingung dong untuk mencari tambahan kita, untuk mencari dana lebih untuk kita berinvestasi atau berbisnis. Nah, kita tuh yang menurut saya sih hal yang tepat adalah bisnis trading ini. Ya, kenapa trading forex? Pertama, karena trading forex itu bisa dilakukan di mana aja. Waktunya itu sangat fleksibel banget. Iya. Maksudnya kayak lu gak harus nyiapin apapun itu dan tempat gimana pun itu, cukup siapkan apa ya udah. Pertama yang namanya bisnis pasti modal kan. Betul, modal. Cukup siapkan modal doang. Yang keduanya ya saya selalu bilang dari video saya yaitu edukasi gitu, yaitu ilmunya. Karena apa? Karena bisnis tanpa ilmu ya itu hasilnya nihil gitu. Kalau misalnya kita udah nyiapin ilmunya, kita udah ada modalnya dan kita udah siapin metode kita bisnisnya, ya udah tinggal lakuin. Toh ketika kita rugi juga kita udah siap gitu dengan segala resikonya. Makanya kita harus persiapkan kayak gitu kan dengan. Nah, dalam bisnis trading ini memang selalu ada risk dalam setiap semua, bukan trading aja sih, semua bisnis ya kan. Itu yang konvensional juga sekarang mereka lagi ngalamin yang namanya itu kendala kerugian. Iya, betul. Ketika itu rugi kan sudah lama aspek ya udah sama gitu kan. Sama dengan bisnis di luar sana juga sekarang memang keadaan seperti ini kan, dibatasin untuk masuk ke mall atau dibatasin ke tempat-tempat warung makan. Itu ngerasain gak sih cuma dapat waktu cuma 20 menit kayak makan, waktunya cuma 20 menit ya. Jadi kayak
gimana gitu ya. Jadi kalau kita dalam bisnis trading ini kita nggak ada waktu 20 menit udah ya, nggak gitu ya. Kayak gitu. Nggak harus ada waktu-waktu nggak harus ada waktu-waktu kayak gitu. Di sini kita lebih ke 24 jam. Maksudnya cara bisnisnya itu apa? Trading forex kan kita Senin sampai Jumat. Terus 24 jam juga. Selama kalian masih belum tidur, kalian masih tetap bisa masuk market. Misalkan bangun tidur nih jam 1 malam, terus ada momen kan bagus untuk buy atau or sell, ya udah lakuin, kasih batasan resiko, kasih take profitnya, selesai, tidur lagi gitu. Ketika bangun, tiba-tiba kita udah profit. Dan itu kealami gitu sama saya pribadi ketika gini. Rata-rata semua gitu kan, semua orang itu ketika bangun pagi jam 7 tuh mereka siap-siap untuk kerja, setuju? Betul. Siap-siap untuk menyiapkan bisnis yang lainnya gitu kan. Nah, trader ketika dia bangun yang dia lihat apa MT4. Kalau misalkan dia OP tadi malam yang dia lihat apa profit gitu kan. Ketika orang tuh berangkat kerja mau menyiapkan penghasilan, kita udah dapat penghasilan. Iya, betul banget. Gitu, kan? Dan penghasilan di sini tuh tidak terbatas. Jadi kapanpun kita bisa mencari profit sebanyak-banyaknya. Tapi dibutuhkan yang namanya money management itu sangat diperlukan. Jadi misal seandainya dengan modal segini profitnya seberapa gitu. Jadi semuanya itu ada konsultasinya. Jadi di sini itu kita dalam trading itu pertama kita nggak ngebiarin orang untuk terjun sendiri melakukan hal tradingnya itu sendiri, tapi kita gimana kita selalu temenin sama namanya mentor ya. Betul sekali. Tapi tar dulu, itu tradingnya di mana dulu? Oh iya betul. Kalau misalnya ngomonginnya di GBP, ya tentunya ada mentornya, ada edukasinya. Kalau misalnya kita berbicara dalam tanda kutip di broker ini, saya nggak tahu sih sistemnya kayak gimana. Cuma kalau ngomongin di DIMI kayak gimana nih gitu kan? Kalau DIMI tentu pertama kita ada edukasi, kita pusat edukasi terbesar di Indonesia dengan mentor-mentor terbaiknya juga. Jadi kalau misalkan ngomongin saya takut salah arah, gak usah takut. Bingung kok. Toh ada yang nemenin kok gitu kan. Kayak gitu. Walaupun misalnya nih dalam dulu banyak nih kan master yang dulu dia trading terus akhirnya dia tradingnya benar-benar greedy terus akhirnya loss banyak. Itu makanya kenapa kita selalu mengatur namanya psikologis kita. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang yang trading misalnya harganya naik, misalnya candle-nya atau pergerakan harganya lagi turun, kita pasang tuh banyak tuh di bawahnya. Itu salah kan? Jadi itu jatuhnya greedy. Jadi sebenarnya setiap kita trading itu kita mempunyai namanya fundamental dan teknikal. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk trading gitu. Ya, betul sekali. Kita trading itu ya ada hitung-hitungannya, ada hitungannya. Jadi kalau misalnya ngomongin sembarangan, contohnya apa ya? Gambling, iya. Kayak gitu. Harga turun, sell. Harga naik, buy. Ya gitu. Iya, mungkin emosi kalau secara simpelnya ya gitu. Tapi kan itu tuh ada reason, ada alasan kenapa kita harus ambil buy, ada alasan kenapa harus ambil sell. Nah gitu. Untuk teman-teman ini yang ada Pandeglang, banyak sekali kita sapa-sapa dulu ya. Sorong Papua, itu jauh banget tuh. Sorong Papua. Ini serius nih. Parakan Saat. Ya, Purwodadi. Halo. Di sini kita sering aja mau ngebahas apa yuk kita tentang psikologi atau konselor. Kalau misalnya ngomongin tentang solusi, kenapa kita ambil jawabannya trading forex? Karena pertama itu yang kita rasain dan kita ngejalanin itu gitu. Faktanya sekarang kita pengen berbagi pengalaman aja, bahwasanya di saat situasi kayak gini kita gak mati kalau trading itu. Betul. Karena maksudnya selagi ada konektivitas untuk internet gitu ya, ya udah sih gak bakal ada halangan. Kita punya gadgetnya dan lain, ya udah tinggal siapin modalnya, lanjut trading, ya udah gas aja. Kalau untuk trading sendiri sih yang kita butuhkan adalah modal dan kuota. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita kan sistemnya menggunakan aplikasi dan data ya kan. Kalau misalnya kita nggak punya data ataupun wifi, ya kita nggak bisa melakukan transaksi gitu. Jadi hal itu cuma dua doang sih. Jadi kita nggak membutuhkan tempat yang besar untuk kita trading, karena kita melakukan trading di rumah, jalan itu sangat bisa gitu. Iya, betul sekali. Jadi Tuh, bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana mungkin masih bingung kenapa sih harus trading forex gitu. Betul. Kenapa nggak yang lain? Dan terus kenapa sih modal dalam trading forex itu besar? Nah itu mungkin ada yang bertanya kenapa sih modal di DMAX lah ya makanya.
Coba bisa dijelasin Mas Clara, kenapa kalau di gimmick modalnya sangat besar? Kalau menurut saya sendiri sih kenapa besar, karena dalam trading itu kita membutuhkan yang namanya ketahanan akun. Ya kan? Kalau cuma modal $200 itu menahan floatingnya aja nanti kalian bisa tiba-tiba loss. Tapi kalau misalnya dengan dana yang besar, ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya dia menunggu floating, dia akan kembali ke harga selanjutnya, maksudnya ke harga berikutnya lagi, ke harga yang tadi turun terus naik lagi. Nah itu dananya kuat gitu. Jadi kenapa harus besar? Itu pertama untuk ketahanan akunnya. Terus yang kedua, master. Kenapa balance sangat besar? Kalau saya sendiri sih kita berpikir realistis aja. Ketika kita menginginkan profit yang sangat besar, otomatis siapkan juga kesiapan dana yang besar. Benar, salah satunya yang tadi Mas Clara bilang bahwasanya buat ketahanan akun itu benar banget. Karena karena di trading itu ada masuk ke psikologi juga. Betul. Jadi gini loh, soalnya ketika kita misalnya ketarik nih, padahal ketariknya itu cuma $100 gitu kan. Karena balance kitanya kecil gitu kan. Jadi kita ngerasa greedy dan ngerasa ini udah terlalu besar. Padahal nih, kalau kita punya balance 100 juta lah, anggaplah kayak gitu, itu biasa aja. Karena pada dasarnya market tuh ya naik dan turun, selesai. Betul. Market tuh naik dan turunnya harus kita batasin apa. Kalau saya pribadi lihat aja range hariannya di berapa, tergantung fairnya gitu kan. Misal, hari ini tuh XAUUSD nyampainya ke 30 poinan misalkan ya, kayak gitu. Nah ada 30 poin kayak gitu, kita hitung kalau pakai lot 0,10 berarti kan itu cuma $300 doang, 3 juta lah ya. Nah kalau si balance 100 juta dia bakal tetap santai aja, itu bakal kena juga kok nantinya. Itu maksudnya tujuannya ke situ. Beda dengan kita anggap contoh balance 10 juta tarik nih 30 poin ya 3 juta kan panik lah soalnya udah modal gue bisa 7 juta lagi. Padahal sebenarnya masih bisa ya, karena itu masih bisa. Selagi tadi namanya gak ada fundamental ya, maksudnya kita pure technical, ya udah itu yang terjadi gitu. Itu aja. Jadi makanya kenapa harus dananya besar, itu juga ditambah di DMX itu gak mau ngebikin salah satunya member kita jadi gak nyaman. Dan kita juga gimana ya, apalagi di era sekarang gitu kan, apalagi di zaman-zaman PPKM kayak gini kan, untuk mencari uang itu susah banget ya kan. Nah gimana sekarang kita dalam trading forex ini meminimalisir yang namanya kerugian. Nah, dalam trading itu kenapa kita harus menggunakan SL? Itu supaya kalian nanti waktu pada saat kalian kena tidak sesuai dengan analisa, kalian kerugiannya dibatasi. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan SL dan ketika harga itu benar-benar turun, ya apa yang terjadi gitu kan? Betul sekali. Benar sekali kayak gitu. Jadi teman-teman ini, kita bakal masuk ke market gak nih? Kira-kira boleh Master menganalisa market sekarang. Lah deh, sambil tanya jawab aja ya kayak gitu. Ini jalannya. Oke, kalau misalkan ini udah ada Veravan nih XAUUSD, orang paling seneng XAUUSD, kenapa sih seneng banget di emas gitu kan? Kenapa sih Mas Clara seneng banget di emas? Kenapa Mas Clara seneng banget di emas? Di emas? Karena di emas itu suka beli emas? Ya itu juga termasuk. Emas tuh gimana ya? Cuannya banyak sih. Kalau dapat profitnya tuh lumayan. Betul. Tapi kalau lo juga kalau misalnya harganya lagi turun tuh menahan floatingnya juga lumayan. Oke, teman-teman, kalau misalkan kita sekarang masuk market ya, kita coba coret-coret. Pertama, ini kita ngambil hal dasar dulu, hal dasar dari trading, bahwasanya kita definisi jual beli itu yang ngebeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi. Otomatis kita kita harus tandai harga tertinggi dan harga terendah. Nah ini Master, aku mau nanya, kalau Master sendiri dengan sistem tradingnya long term atau intraday? Tergantung. Kalau misalkan saya nih, mau ambilnya di long term, ya udah berarti time frame saya yang beda. Tapi kalau misalkan untuk saat ini biasanya yang sering saya lakuin, ya saya cukup intraday aja karena kebutuhan mesti kelar. Kayak gitu, tahu kan kebutuhan. Jadi satu hari ya saya butuh cuan, mau nggak mau ya kita pakai intraday aja kayak gitu. Udah ketemu nih support dan resisten terdekatnya. Kita bisa tandai bahwasanya itu ini udah jadi area resisten di 1788 ya. 1788 sampai 1794 ini resisten sekarang terdekat. Dan ini supportnya, kita bisa tandain juga. Ini untuk area supportnya. Ini kalau misalnya pakai support dan resisten. Oke, teman-teman, ini beneran simple banget karena definisi jual beli itu kayak gini. Seharusnya tadi kalau misalnya kita udah webinar mulai, saya bakal berani ambil buy di sini.
Kenapa? Karena definisi jual beli, kita ngebeli di harga terendah, ngejual di harga tertinggi. Oke, kita ambil buy nih di sini. Kenapa ambil buy? Karena dia udah ada di harga terendahnya yang kita tandain. Alhasil apa? Hadir. Alhasil apa? Naik dong ke sini. Kita lihat dari sini, dari berapa nih? 75 ya? Dari 75 ke sini udah berapa pip? 75 ke 81 udah 5 poin. Udah 5 poin. Kalau misalnya kita pakai lot 0,9 itu udah $50. Berarti berapa rupiah masih? 500.000 ya, 500.000 lumayan gitu kan buat dengan beli nasi padang lah ya, buat makan siang gitu kan, di trading sih 500.000 buat skincare, nah kayak gitu. Nah sekarang yang terjadi apa? Oh ternyata harga sahur sekarang ada di 1781. Yang harus kita lakukan apa? Ya kalau misalkan mau wait and see, ya udah wait and see dulu. Nah ketika dia udah nyampe ke harga area resisten di 1788 atau sama dengan 1795, kita di sini free clear teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Sell atau buy? Kalau di harga tertinggi, iya. Kita sell dulu. Nah, sell karena harga ada di harga tertinggi. Sangat simpel sekali gitu. Oh, kita lihat aja, oh harga sekarang ada di resistennya. Iya, berarti yang harus kita lakukan, ya sell gitu kan. Makanya support dan resisten itu sangat penting dalam trading ini. Betul sekali. Makanya sering kan kita biasa ngirimin pivot dari Bidimax selalu setiap pagi selalu ngirimin pivot, resisten dan support tuh selalu kita kirim supaya apa namanya member juga memahami support dan resistennya tersebut. Jadi nggak usah lagi menganalisa di mana ya supportnya, di mana resistennya. Dan kita memang benar-benar stabil ya setiap hari. Sekali kayak gitu. Betul, Mas Clara. Jadi support resisten itu sangat penting karena itu dasar hukum untuk kita jual beli gitu kan. Nah, selanjutnya yang harus kita lihat apa? Time frame sih. Kalau saya suka time frame itu kita harus bermain juga kita karena dari time frame H4 sama H1 juga itu kan akan berbeda ya si pola candle-nya juga. Kita lihat oh di H4 ternyata masih kayak gini si candle-nya itu. Belum ada signifikan atau ada tanda-tanda apa. Makanya kalau saya pribadi sih ketika dia udah ngelewatin di sini 1884 lah, saya bakal berani ambil buy dengan take profitnya di 90 ke resistennya. Kenapa di 90? Karena ini resisten terdekatnya. Jadi kita jangan tamak juga. Karena tadi yang Mas Clara bilang tipikalnya apa nih? Intraday, long term atau apa? Ya kalau intraday ya cukup 5 poin juga cukup gitu kan. Sangat cukup. Sangat cukup $50 kalau pakai lot 0,2 sejuta lah ya. Setidaknya kalau dalam trading ini nggak usah ngambil profit yang banyak-banyak. Intinya kita profitnya akumulasi. Yang pertama mungkin ada lossnya beberapa, tapi akumulasi tetap profit dan profitnya konsisten setiap hari gitu ya. Betul sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan mau, kalau sekarang nih ditanya ambil buy bisa nggak? Bisa banget. Ambil buy bisa. Cuman kalau sampai di berapa tuh Mas? Kalau misalnya mau ambil buy? Boleh nih, kita OP aja ya. Kita ambil buy aja. Ininya gede banget. Kita ambil buy misalnya di sini. Good. Berarti Mas ngambil buy di harga 17.80.81. Nah, take profitnya di mana? Ya udah resisten. 81 tuh bisa di 86 atau di sini nih. Boleh lah. Jangan terlalu ini. Jangan terlalu jauh, Master. 86 lah ya. Iya. 87. Di 87 bisa. Di situ itu take profitnya. Nah, karena kita trading tuh ada batasan risiko, ya udah kita ambil batasan risiko kita di mana? Diturunin ke bawah. Di mana? Ya di supportnya kalau kita nge-buy. Supportnya berapa kan ini 75. Ya udah di bawah ini. Soalnya apa? Ketika dia nembus di supportnya bahaya, dia bakal terus melanjutin ke support selanjutnya. Hasilnya bisa di 17.73 itu kalau misalkan 0. Tapi tetap ya, ini kan kita selalu menggunakan yang namanya TP dan SL. Apabila misalnya dari Bapak dan Ibu misalnya udah cukup dengan profitnya sekian, misalnya dengan berapa dolar gitu ya, $200 atau berapa gitu, ya udah di-cut profit aja. Gitu. Betul sekali. Bapak Ibu di luar sana ada yang ingin ditanyakan? Soalnya kita di sini cuman sharing-sharing aja tentang solusi kenapa sih kita harus trading di masa PPKM kayak gini. Tuh kan sekarang lihat udah mau naik nih. Ya, jadi yang terpenting apa? Yang penting kita kasih batasan resiko aja gitu. Pindahin aja. Baru ada lagi. Si komenannya biar gitu. Bisa. Nah, itu aja. Nah, jadi terus. Udah ada yang bertanya Bapak Ibu? Banyak banget ya yang sekarang masuk. Ya,
lumayan hari ini. Oke, untuk di Dimek sendiri kita suka ada apa? Live YouTube juga ya, selain dari webinar, podcast juga. Setiap hari Rabu tuh podcast, jangan lupa disaksikan. Kemarin kita udah mengundang ini ya, di rute JFX. Paulus itu bagus-bagusnya itu edukasi banget gitu buat kita, maksudnya solusi juga itu. Benar. Itu pertama edukasi apa supaya kita mengetahui JFX itu apa sih sebenarnya. Betul sekali. Apa sih gunanya untuk di broker tuh apa gitu ya, gunanya di kita tuh apa gitu kan. Nah, untuk kalian trading tuh kalian harus tahu dulu legalitas dan segala macamnya, karena kita nggak tahu apalagi dengan keadaan sekarang tuh banyak banget cara dan orang-orang melakukan penipuan segala macam. Nah, dari situ makanya kita belajar gimana pengalaman dulu ya. Saya tuh dulu pengalaman banget. Saya dulu pernah trading gitu. Pernah, oke. Terus akhirnya trading saya tuh benar-benar hancur banget, berantakan gitu. Kayak baru seminggu bergabung tiba-tiba udah loss aja, udah hilang. Duit itu lumayan loh, maksudnya susah banget gitu dicari kan. Tuh. Tapi dengan kenalnya aku dengan Didimex, perlahan ya itu deh. Kenapa? Itu pengalaman yang suram atau gimana Kak? Yang dulu iyalah. Terus gimana tuh rasanya? Ya sakit hati, lebih sakit hati gitu. Soalnya kan hilang duitnya. Tapi semua tergantikan oleh edukasi di Didimex. Oke, mantap sekali berarti ya. Ini ada yang nanya, aku tinggal di Purwodadi, di kotaku kan gak ada Didimex, masih bisa join gak sih Didimex? Kalau bisa edukasinya bagaimana? Kasih tahu Mas Deklara. Oke, kalau ibunya ada di Purwodadi ya. Halo Bu Yuli. Nah, kalau misalnya mau join di Didimex, masih bisa join nggak sih? Masih bisa. Kita nggak membatasi orang-orang untuk join di Didimex ya, yang pertama. Terus kalau edukasinya, kita kalau misalnya dia tidak berada di daerah Bandung, kita biasa menggunakan yang namanya ada privat Zoom, ada webinar Zoom. Jadi kalau misalnya ibu pengen lebih tahu tentang dunia trading atau pengen tahu banget trading tuh menjadi seorang trader, itu nanti kita membuka kelas. Itu ada kelasnya, ada 3 kelas ya khusus untuk ibu yang pengen belajar trading. Nanti kita bisa buka kelas yang namanya Zoom privat, boleh ya, dari mentor sendiri ya. Kalau misalnya nanti kita buka jamnya mau jam berapa, misalnya ibunya misalnya jam pulang kerja jam 6 gitu, nanti kita berkonsultasi lah biar sama-sama enak gitu. So, pada dasarnya benar-benar jadi batasi. Jadi kalau misalkan mau join ke Didimex, ya udah siapkan modal tradingnya. Udah tinggal masuk, nanti kita buat akun, selesai. Itu untuk edukasi itu kita ada online dan juga offline. Offline tuh bagi orang-orang yang sekiranya mau datang ke Bandung gitu ya, datang ke kantor kita itu bebas. Member kita tuh seluruh Indonesia gitu, bukan hanya Bandung aja, tapi sekitarnya juga kayak Jakarta, lainnya. Bahwa kan kemarin ada yang dari Medan juga ya, dari Medan, dari Sulawesi dan lain itu banyak banget. Mereka ngandelnya apa ya? Karena sekarang udah zamannya digital gitu kan. Ya udah kayak gitu, maksudnya ya lakuin aja karena bisa dilakukan di mana aja gitu karena ya intinya trading ya perlu modal sih, untuk siapkan modalnya aja. Nanti masalah tradingnya kita bisa berkonsultasi dengan mentor-mentor di Didimex. Gimana tanggapan kakak terkait trading yang pakai robot? Sekarang lagi marak-maraknya, apakah aman itu Kak? Balas Master, gimana tanggapannya terkait trading pakai robot? Balik lagi, yang namanya trading itu kan bisnis ya. Kalau yang namanya bisnis dibilang aman ya gak aman gitu. Kenapa gak aman? Karena ada risiko kerugiannya. Nah, sekarang trading manual sama trading robot apa perbedaannya? Ketika ngomongin pakai trading robot itu kan sistem ya, itu kan udah dibuat gitu, dia udah auto pilot, peribahasanya kayak gitu. Bedanya dia gak tergantung gimana kita. Misalkan sekarang udah harus nyoba, ya udah dia bakal ngebuy gitu. Dia gak bakal bisa nge-cut loss atau nge-cut profit. Tergantung kita. Kalau kita sendiri kan kita pengen cut profit, ya udah cut profit toh kita yang ngejalanin. Kalau robotin nggak kayak gitu. Makanya di luar sana juga ada yang berhasil, ada yang nggak. Dua-duanya ada kerugian. Cuman kalau misalnya saya harus ditanya, gini, simpelnya, robot yang ngebuat siapa? Manusia. Setuju. Berarti robot dengan manusia lebih pintar mana? Ya lebih pintar manusia. Solusinya apa? Kitanya berani nge-upgrade diri kita tentang edukasi trading apa enggak? Kalau kitanya mau meng-upgrade diri kita tentang trading, ya udah kita bisa ngejalanin bisnisnya. Tapi kalau kitanya ngerasa pemalas dan kita gak mau nge-upgrade diri kita, pasti rata-rata orang mainnya di robot. Pas di robot masih minus, marah-marah. Gak bisa kayak gitu karena robot juga sistem. Itu gak sempurna karena yang ngebuatnya juga siapa? Manusia. Gitu, Brother Ridwan. Mau nanya Master, apa sih bedanya forex dan kripto? Padahal tadi udah dibahas, bukan tadi sih, kemarin kita udah dibahas, kita udah undang juga. Jadi kalau misalkan bedanya apa,
Pertama, kalau misalnya di forex kan harganya fluktuatif banget, sangat cepat. Kalau kripto tuh tipikalnya long term. Kripto tuh jadi kripto tuh satu arah, sama dengan kayak saham juga. Jadi kalau misalnya si A-nya ini main di kripto, yang harus dilakukan apa? Karena kripto harus beli dulu sebelum menjual. Itu perbedaannya sangat simpel. Kalau di forex kagak, ya gak sih? Di forex itu kita bisa apa? Sistemnya dua arah. Dan terus kalau forex sendiri itu kan kita menjual pertukaran mata uang. Tapi kalau kripto sendiri biasanya dikenal dengan Bitcoin. Betul. Dulu dikenal dengan Bitcoin. Betul. Jadi di kripto tuh buy dulu, baru kita bisa sell. Sellnya kapan? Ketika kita ngelebihin harga buy kita. Bisa kita nge-buy koin sekian di harga 1.000. Pengen untung gimana? Si candlestick itu harus ngelewatin ke harga 2.000 dulu. Harga 1.000 itu baru kita bisa nge-sell. Kalau turun gimana? Ya setelah kita turun berarti kita belum Kalau forex kita bisa sell gak sekarang? Bisa. Karena berpasangan. Tuh. Kemana Mr. Iqbal? Ya, Master Iqbal lagi gak hadir, lagi berhalangan. Jadi saya menemani Master. Biasa saya sama Mas Iqbal. Biasa saya kemarin mau gue juga gitu lah itu. Apa tadi? Untuk bisa ikut kelas privat di DMAX bisa hubungi siapa ya, Min? Hubungi nomor di bawah ini, bisa hubungi Mas Clara, bisa hubungi saya atau ke siapapun gitu kan. Ada langsung nomor? Enggak, ya saya tinggal ini. Bisa ke Mas Clara atau tulis nomor lu atau apa. Gitu. Kalau bawahnya? Terus. Siapa takut? Oke. Benar. Tuh. Nah, bisa hubungi kita, bisa hubungi aku atau Clara, atau bisa masuk ke web juga www.didimikers.id. Kayak di situ nanti bisa buat akunnya. Pokoknya simple, kita gak persulit banget gitu. Cuma nanti kita bisa bantu. Simple banget. Yang terpenting siapkan apa? Modalnya. Siapkan Turun lagi. Untuk trading privat. Gak ada mukanya. Siapa? Siapa yang gak ada mukanya? Kok agak ambigu ya? Ada. Ya, jadi nanti bapak ibu yang pengen bergabung dengan kelas privat di DMAX itu sebenarnya bisa membuka website kita sendiri, ada www.didmax.co.id, dan kalian bisa juga menghubungi yang nomor ini, boleh Clara atau religi. Jadi kalian bisa menghubungi salah satu dari situ. Betul sekali. Ini kan dilakukan online ya. Aku punya teman, dia mendadak pasang wifi di rumah. Karena kata dia kalau mau trading harus punya sinyal provider yang bagus. Apakah itu benar, Mas atau Mbak? Yep. Gimana? Kalau dari wifi, jadi bagus satu. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Intinya kita punya di HP pun kalau misalnya kalau misalnya nggak pakai wifi, pakai kuota aja udah bisa trading. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan provider yang namanya wifi itu juga bisa, tidak berpengaruh tradingnya bakal bagus atau enggak. Tergantung dalamnya kita kan punya handphone kan, pasti punya kuota. Nah itu maksudnya kuotanya masih ada apa enggak. Nah pokoknya intinya tidak berpengaruh harus pakai wifi enggak. Tapi kalau misalnya kalian punya data di HP kalian, udah punya kuota lah, udah bisa untuk trading. Betul sekali. Karena kan trading kan di mana aja. Kalau kalian misalnya lagi di jalan, masa kalian harus bawa wifi enggak kan? Jadi kita pakai kuota bisa. Tuh, yang terpenting apa? Jangan lemot kayak gitu aja. Maksudnya Kak, emang sinyal tuh sangat mempengaruhi, dan itu maksudnya dalam arti berpengaruh tuh bukan berpengaruh terhadap candlestick ya. Kayak misalnya kita harus nge-cut profit gitu kan. Kita kan tiba-tiba loading gitu kan. Harusnya kita dapat anggap $80, malah dapat $60 gara-gara terlalu lama di servernya. Itu doang sih maksudnya yang pikirnya. Technical paling nyaman buat trader pemula, trading itu apa ya? Banyak banget kalau berbicara technical itu balik lagi ke cara penggunaan kitanya seperti apa. Misal Mas Haris udah bisa penggunaan Bollinger Band, udah bisa penggunaan stokastik, udah bisa penggunaan MACD, RSI, CCI dan lain kayak gitu. Ya udah tinggal gunain senyamannya, gue nyamannya sama yang mana gitu. Toh tujuan technical tuh tujuannya sama kok. Sebenarnya sama aja ya, tapi tergantung kenyamanannya aja. Jadi nanti waktu pada saat
mau jadi seorang trader atau mau jadi misalnya kan pemula dan masih awam banget nih, nah kalian pengen nih supaya biar nyamannya gimana? Pertama yang langkah awal mentor kasih tahu adalah kita kasih tahu teknikal ini Bollinger Band, kita kasih tahu teknikal Fibonacci. Nanti dari teknikal tersendiri itu kalian yang menentukan. Oh saya ternyata nyamannya dipakai Fibonacci, pakai itu aja. Saya nyamannya di Bollinger Band, boleh pakai itu aja gitu. Pokoknya itu kembali ke diri kalian sendiri, maunya apa, enaknya trading di teknikal apa. Benar sekali, Mesti Clara Rehyar. Good. Emang benar jawabannya kayak gitu. Jadi kalau sama kayak yang baik, semua teknikal tuh pada dasarnya baik. Semua teknikal pada dasarnya bagus. Balik lagi yang terpenting ketika kita masuk market jangan lupa pasang SL itu teman-teman. Karena apa? Karena gak tahu arah market yang sebenarnya mana yang kita bisa lakukan apa analisa. Gitu. Toh kita manusia juga, kita pasti bakal ada kesalahan pasti ada miss-nya lah ya. Karena kita tidak bisa membaca market, benar-benar membaca market gitu. Tapi dengan adanya teknikal dan fundamental ya pasti kita bisa. Ya benar kan, kalau misalnya kita punya teknikal dan fundamental pasti kita bisa mengatasi solusi. Misalnya, kita nggak bisa. Pertama mungkin kalau untuk yang masih awam banget atau masih pemula banget, kita biasanya tradingnya pakai feeling, kayak feeling saya naik nih, tahu atau mata uangnya bakal naik nih. Bisa juga, ada juga yang benar, tapi ada juga kadang-kadang feeling kan nggak selalu kita benar ya. Jadi kita menggunakan feeling, fundamental dan teknikal gitu. Kayak gitu. Gak ada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Mujamil. Dari mana nih Mas Mujamil? Ini biasa. Kalau teman-teman yang udah tahu Masih Chenli, ini Masih Chenli lagi ngadain reward ya gitu ya. Reward di Instagramnya. Bahwasanya kalau misalkan ada yang memberikan komenan paling terbaik yang memotivasi gitu kan bakal mendapat 500k langsung dari Miss Changli yani. Nih Pak, kalau caranya mengatasi minimal yang menumpuk mengatasi minus yang menumpuk supaya bisa profit bagaimana ya Pak? Kalau caranya mengatasi minus yang menumpuk supaya bisa profit bagaimana ya di Jakarta, Jawa Timur. Oke siap. Cara mengatasinya kayak gimana? Kita recovery. Cuman nih, berbicara recovery itu ada plan-nya. Kadang gini loh, orang ketika misalnya anggap balance 50 juta, terus saya minus nih sekarang 5 juta, otomatis kita punya perasaan tuh, udah sih gue pengen recovery, gue pengen cepat-cepat naikin si 5 juta itu jadi profit kan. Nah, ketika kita ngerasa pengen cepet-cepet itu, kitanya gak sabar, kitanya gak punya plan trading, kita asal masuk market, percayalah, justru itu yang bakal yang gak bener. Itu malah makin minusnya numpuk. Yang harus terjadi apa? Kita buat plan tradingnya, kita buat targetnya, kita tetap pasang SL dan TP-nya kayak gitu. Misal nih, hari ini kita profit $50 atau profit $100, ya udah selesai. Toh kalau misalnya kita konsisten profit $100, cukup butuh 25 hari kan ya? Untuk mengatasinya kalau misalnya Bapak atau Ibu nggak kuat, jadi misalnya gini, harga market turun, minus tuh kita. Terus kita lupa nih pasang SL tapi harga udah terjun banget dan kita pasangnya buy misalnya di atas. Oke, kita langsung pasang open lot yang lebih dari awal kita open. Misalnya kita pasang open lotnya 0,1. Terus udah gitu nanti itu kan kita pasang buy. Nah, harganya turun. Nah, kita pasang open lot 0,2. Jadi harga tadi mengurangi yang tadi. Misalnya kayak tadi minus, jadi ketutup dengan profit yang lotnya lumayan besar. Jadi kalau semakin besar lot yang kita gunakan, semakin besar keuntungan kita. Betul sekali. Tapi kerugiannya juga bakal semakin besar. Betul sekali. Pokoknya ada high return and high risk. Gitu. Paham ilmu tradingnya easy, make money, berarti ya master. Betul, benar. Kalau misalkan pengen ini ya sangat mudah tuh ya kita harus bisa ngejaga money management kita gitu. Jadi kesembarangan bahwasanya yang namanya bisnis itu kita harus tahu sistem nge-manage kayak gimana. Cara kita ngejalaninnya kayak gimana. Karena yang namanya bisnis itu kerugian tuh pasti ada banget. Yang terpenting apa ya kita gitu kan. Ngejalaninnya kayak gimana, nggak salah-salah. Tiap bisnis pasti selalu ada
untung dan selalu ada ruginya. Betul. Dan ini juga Didimax juga sudah mengeluarkan buku ya. Didimax akan mengeluarkan buku yang dimana itu untuk member khusus untuk member. Bukunya itu berisi tentang trading dari awal pemula gitu kan. Jadi kita spend menjalani trading kayak gimana, di situ banyak banget ilmu-ilmu tentang trading. Jadi teman-teman cara mendapatkan bukunya kayak gimana, belilah, bukan beli, itu bukunya gratis. Cukup jadi member di Didimax aja, teman-teman akan diberikan buku dan juga sertifikat pembelajaran gitu. Fasilitas apa aja yang didapat kalau ikut privat kelas? Pertama, selain dari signal, tentunya edukasi. Edukasi kita dimulai dari jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 4 itu ada di privat kelas edukasi. Setelah itu apa? Teman-teman di sini bisa mendapatkan signal intraday yang diberikan dari mentornya langsung. Dan nanti kita setiap 1 minggunya itu suka ada result signal atau lebih ke review evaluasi gitu kan. 1 minggu ini hasilnya kayak gimana nih signalnya? Profitnya berapa? Lossnya berapa? Jadi di situ kita bisa lihat. Kalau misalnya terlalu banyak loss, ya udah kita review bareng-bareng. Nah itu. Jadi trading kita nggak bisa ngomongin fasilitasnya banyak banget ya. Banyak. Spot member juga. Spot member 24 jam, jadi mau ditanyain kamu juga itu bisa ke adminnya. Tiba-tiba misalnya jam ada berita apa FOMC kayak waktu itu, kita sangat dan kita nggak mungkin tidur pada saat pada saat apa lagi ada news tuh pasti kita akan memberitahu member kayak ini ya Pak, hati-hati atau Ibu hati-hati karena ada news. Kalau ada news FOMC, nah biasanya di sini tuh kita candle-nya atau pergerakan pasarnya lumayan tajam. Di situ tuh pasti kita bakal kasih arahan, jadi sampai benar-benar membernya tenang dalam menghadapi tradingnya gitu. Tuh, member mantap. Ya, begitulah yang terjadi, emang seperti itu Mas Ridwan. Jadi kalau misalnya Mas mau join ke Didimax, apa yang harus dilakukan? Ya udah, yang namanya bisnis kita perlu modal selesai. Selebihnya apa kita bimbing bareng-bareng di sini. Gitu. Broker yang dipakai Didimax apa nih? Didimax itu adalah broker. Justru Didimax itu adalah broker, penjembatan antara investor terhadap bursa. Jadi pakainya broker Didimax. Gitu. Nah, broker Didimax itu adalah broker. Nah, selain broker, dia menyediakan fasilitas yang tapi kebanyakan sih orang-orang di luar sana mengiranya Didimax itu adalah sebuah perusahaan edukasi forex. Jadi tuh kayak apa? Mereka tuh mikirnya edukasi tuh brokernya apa aja gitu. Jadi kayak misalnya aku di broker ini ya, terus habis itu nanti edukasinya di Didimax. No. Jadi kalian sebenarnya kalau misalnya udah masuk ke Didimax adalah brokernya, dan Didimax juga menyediakan yang namanya edukasinya gitu. Oh, kirain Didimax sama komunitasnya. Enggak, justru kita broker yang terjamin legalitasnya dan bisa dilihat dari bukti. Lihat legalitas Didimax itu seperti apa. Maaf, jadi kita bukan abal-abal gitu ya kasarnya. Kirain Didimax sama komunitasnya. Enggak, jadi kita tuh broker. Jadi kalau misalnya masuk ke Didimax, pakai broker apa ya? Pakai broker Didimax, simbolnya apa? DMB. Iya. Dari Mas Haris, support 24 jam ya Master and iya betul. Ya, betul sekali. Kok bisa 24 jam? I know, mungkin emang itu yang terjadi kebanyakannya karena kayak kita juga trading, karena kita gini loh, kita memikirkan trading dari member sendiri, kita trading dan member sendiri juga trading, jadi kita gimana si membernya nyaman gitu. Kalau misalnya kita nggak support selama 24 jam, tiba-tiba tradingnya berantakan, nah itu kan kembali ke kita bagaimana kita memberikan edukasinya benar apa enggak. Tuh, it's mesti cara. Betul sekali. Bener kan? Soalnya di luar sana tuh banyak banget si master kayak nanya, Didimax itu edukasinya berbayar nggak sih? Kalau banyak kan? Kayak mikirnya kayak Didimax itu adalah sebuah tempat perusahaan yang tempat untuk edukasi doang gitu. Padahal sebenarnya Didimax itu adalah salah satu broker gitu. Jarang nih nemuin broker yang support 24 jam buat membernya. Yes, tentu. Itu bisa, kalau misalnya mau dirasain kayak gimana, ya rasain langsung. Gak bisa cuma memperkirakan doang. Nanti tes aja deh, pura-pura bisa jam 2, jangan dulu tidur, chat tuh adminnya. Standby apa enggak, nanyain harga saham kemana, bisa kayak gitu ya. Pasti dibales. Pasti sih dibales. Kayak gitu. Toh kita loyalitas tanpa batas gitu. Karena apa ya, kita bisnis bareng-bareng di sini. Kita pengennya profit bareng-bareng. Kalaupun loss gimana ya, itu dari risiko bisnis selesai. Itu kita memberikan kenyamanan. Pokoknya misalnya hari ini saya loss misalnya, gimana kita mengusahakan bahwa besok itu terrecovery gitu ya. Ya gitu kan Master ya. Jadi loss yang hari ini terjadi
nggak jadi trauma aduh aku udah loss gitu, tapi tetap menjadi semangat gimana biar saya terus profit dan bisa menggantikan loss kemarin. Betul sekali Clara. Itu ya Mas. Udah kali ya Mas? Iya sih, bentar lagi kita ngobrol. Ya. 5 menit lagi katanya. 5 menit lagi, oke. Yuk ada waktu 5 menit lagi. Untuk tanya-tanya. Atau mau nanya ini, teknik Mas Clara yang sering digunakan, boleh buat sharing-sharing ke ini. Kalau aku sih, apa nih teknikalnya atau apa? Bebas, apa aja. Terus kayak membuat plan tradingnya kayak gimana sih biasanya kalau trading gitu kan? Membuat plan trading. Jadi awal aku masuk trading itu pertama aku melihat momen. Iya, kan? Momennya adalah kapan aku harus masuk pasar dan kapan market atau kapan aku jangan dulu deh gitu. Betul. Nah kalau untuk aku sendiri pribadi aku biasanya menggunakan market, aku masuk market ke market London di jam 2 siang. Sekarang dong. Tadi sekarang udah open kan. Jadi kayak ngelihat pergerakan market itu enak banget karena kalau di jam Asia itu kadang-kadang pergerakan marketnya bukan, ini tergantung dari kita sendiri ya. Kalau dari saya sendiri saya lebih senang di open London karena pergerakan dari open London itu cukup signifikan, kayak ya lebih enak aja menurut aku. Terus yang kedua, untuk dalam trading sendiri aku selalu menggunakan support dan resistance, dan yang ketiga aku menggunakan teknik Fibonacci yang dimana aku bisa menentukan kapan aku harus nge-buy dan kapan aku harus sell dan kapan terjadinya breakout gitu. Betul sekali Mas Clara, lu lengkap banget Mas Clara ya. Cara tradingnya simple tapi dia udah bisa dapat momen yang terbaik. Sekarang ngomong posisi apa? Lebih mudah masuk market daripada keluar market. Yap. Karena kalau masuk market kan kita melihat ya pergerakan market gitu kan. Masuk nih kita tahu nih pergerakan marketnya apa lagi posisinya sedang turun, apa sedang break atau breakout gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita pas mau keluar market kenapa susah? Karena apa ya Master? Apa gimana? Kalau misalnya kita keluar market kan susah tuh, banyak yang. Makanya sebelum masuk market itu kita harus tentukan, kayak bener masuk marketnya mah gampang, keluarnya yang susah. Pertanyaan itu keluarnya itu lu bakalan profit atau bakalan minus. Makanya dibuatlah plan tradingnya, pakailah SL dan TP-nya, selesai. Jadi mau keluar mau gimana pun kita udah punya plan tradingnya, itu jawabannya. Ketika TP keluarnya berarti profit, ketika SL keluarnya berarti minus. Gitu Mas Haris. Padahal udah mau beresan tapi masih ada yang masuk. Susah karena floating kali. Iya betul. Kenapa terjadi floating? Karena dia gak pasang SL dan juga gak pasang TP. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih floating dalam jangkauan TP dan SL itu gak masalah. Karena kita selalu pasang batasan resikonya. Pasang juga take profitnya. Ini kalau yang udah gak pasang SL terus ke bawah news, terus minusnya jadi gede, alasan kepikiran mau di-cut takutnya malah naik lagi atau turun lagi gitu kan. Nggak di-cut ternyata malah makin besar, alasan berpengaruh kemana? Ya ke psikologi trading. Udah. Jawaban terbaik itu apa? Kalau misalnya saya boleh tingkatin, hal yang terbaik kita harus lakukan apa? Pertama psikologi trading, baru keduanya nyusul antara teknikal dan fundamental. Hal terpenting itu psikologi. Itu karena teknikal sebaik apapun, ketika psikologi kita gak baik, percaya deh, tradingnya tuh gak akan benar. Acak-acakan gitu kan, itu gak realistis banget gitu. Makanya psikologi penting penting banget. Terus yang emang bener sih, kalau core market tuh kan kadang, aduh, nahan lagi nih, voting. Iya bener kan, kadang-kadang voting kan, kayak voting, aduh gimana nih buat menangani voting ini. Nah biasanya kalau dari kita sendiri, untuk menangani floating itu, pasti kita kayak memberikan ketenangan, kita kasih data yang benar-benar yang apa ya, menenangkan para member biar kayak, oh iya benar datanya kayak gini-gini, nanti berarti besok akan naik nih harga, soalnya harganya udah nyentuh di harga segini, udah nyentuh di harga support, nanti bakal naik lagi loh gitu. Maksudnya pasti kita akan memberikan penjelasan supaya para member juga tenang dalam menghadapi trading dan menghadapi floatingan-floatingan yang terjadi gitu. Udah ya Mas, gak ada lagi. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri webinar hari ini?
boleh cantumkan namanya. Jadi intinya kalau misalkan ingin bertanya ataupun gitu kita udah cantumin nomor telepon kita di situ, jadi bisa hubungin ke sana. Nanti kalau misalnya mau masuk ke DDB dan lain itu bisa kita bantu ya. Kayak gitu, boleh yang Miss Clara atau boleh saya juga, itu bebas. Toh tujuannya kita masuk ke DDB, kita profit bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Karena ilmu itu susah banget dicari di luar sana, tuh pasti ilmu-ilmu Berbayar. trading ini berbayar, dan hanya di DDMax itu kita free dan boleh langsung datang ke kantornya. Kita menyediakan yang namanya cafe trader untuk Bapak Ibu yang pengen belajar trading forex. Benar. Udah, kita sapa-sapa dulu ya. Terima kasih Pak Angkus sudah berkenan hadir di webinar kita. Terima kasih Mbak Hani Natasya udah berkenan hadir di webinar kita juga. Dan terima kasih buat Pak Ridwan, Novi, Ahja, Ivan, Nana, Bu Yuli ya, Bu Yuli Sri Yulianti, dan Mas Khalid, Mbak Dea, banyak banget lah pokoknya nggak bisa kita sebut satu. Mas Haris juga, Muzamil, Suci. Makasih udah ngeluangin waktunya buat ya. Belajar bareng-bareng sama kita, saling sharing. Semoga ini menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu yang di rumah. Dan sekian dulu ya dari saya Clara dan saya Relizi Eva. Kami berdua pamit undur diri.